Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lambe Ngetrip ya. Oke kawan-kawan, sekarang masuk lagi pertanyaan sama saya di Messenger. Itu mengatakan bahwa sabar, ramai sekali nih. Bolehkah seorang polisi atau satlantas melakukan penyitaan terhadap knalpot kita, knalpot bogar atau knalpot racing? Nah, seperti itu. Bolehkah? Ini ya. Oke, teman-teman, saya akan menjawab. Pas-pas ini ada di depan kita ini. Jadi pada dasarnya knalpot bogar atau racing yang tidak mendapatkan izin dari Departemen Perhubungan itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan pastinya akan mendapatkan tilang dari polisi. Ketentuan itu sudah diatur dalam pasal 285 ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di situ ketentuannya kalau ada disebutkan soal knalpot ya, semuanya harus memenuhi prosedur termasuk knalpot. Jadi teman-teman, kalau di jalan kemudian kita ditilang karena suara knalpot kita yang terlalu bising, itu boleh ditilang tapi sesuai prosedur. Yang salahnya adalah terkadang polisi melakukan penilangan dan juga penyitaan terhadap knalpot itu. Kadang bukan hanya dicita, tapi digergaji di tempat. Apakah boleh? Tentu saja dalam perundang-undangan itu sudah diatur. Dan tidak ada satupun pasal yang menyatakan untuk disita, tidak ada. Tapi kita hanya ditilang karena melanggar. Begitu ya. Tidak boleh seorang polisi mengambil knalpot itu. Kalaupun kita ditilang dan diberikan efek jera, ya silakan suruh ambil knalpot standarnya kemudian dipasang, dan knalpot bogarnya itu dibawa pulang karena itu dibeli ya, bukan kita minta-minta knalpot itu mahal. Jadi di dalam pasal itu ada ketentuannya ya. Sanksi pidananya apa? Sanksi pidananya bukan penyitaan terhadap knalpot itu, tetapi apa? Diberikan denda Rp250.000, begitu ya. Dan pidana kurungan lah, tapi kalau soal lantas kadang tidak ada ya, kita sampai di penjara tidak ada, tapi hanya denda saja Rp250.000 itu ya, di pasal 285 itu. Intinya kalau kita pada waktu di perjalanan kemudian ditilang, dimintalah knalpot kita, teman-teman silakan menolak aja, karena itu tidak sesuai SOP ya, tidak sesuai dengan perundang-undangan, begitu ya. Kecuali begini teman-teman, knalpot bogar itu pada saat perkelahian teman-teman ambil, copot, kemudian pukulkan di kepala orang itu ya, kemudian meninggal atau pingsan. Nah, itu knalpot dijadikan barang bukti, bisa disita, dijadikan barang bukti, begitu. Tapi kalau kita menggunakannya saja, kita membeli, menggunakan untuk santai-santai, senang-senang, kemudian ditahan, polisi tidak ada hak untuk mengambil knalpot itu. Begitu ya, itu penjelasan dari saya soal knalpotnya. Kemudian pasal ada permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan soal ini teman-teman. Apakah saat kita ditilang polisi, kemudian polisi memberikan efek jera terhadap kita, itu biasa mereka menggeber-geberkan ya, digeberkan di telinga kita ataupun di telinga ya, digas-gas lah, kalau istilah kita di Palu itu digas-gas begitu di telinga kita. Bolehkah dengan alasan memberikan efek jera? Tentu saja tidak boleh. Yang pertama, itu tidak sesuai dengan undang-undang yang saya jelaskan tadi, sama pasalnya 285, tidak sesuai. Sanksi pidana yang diberikan bukanlah digeberkan ataupun digas di telinga kita, karena itu salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan petugas terhadap kita, dan itu adalah pelanggaran HAM teman-teman.
Kalau teman-teman semua mendapatkan hal seperti itu, silahkan menolak. Hubungi LBH terdekat, Lembaga Bantuan Hukum. Minta perlindungan hukum. Hak asasi manusia, teman-teman, harus tetap dijaga. Kalau kita dikasih seperti itu sama saja mempermalukan kita. Ya, kalau teman-teman tidak diterima, dilakukan hal-hal seperti itu oleh teman-teman pihak kepolisian, silakan buat laporan ya teman-teman. Karena itu salah satu bentuk pelanggaran HAM. Walaupun memang kita salah, kita akui kita salah menggunakan knalpot bogar ya teman-teman, salah, atau ada yang menggunakan seperti itu salah. Tapi sanksi pidana yang diberikan bukanlah seperti itu, sudah ada aturannya tersendiri kawan-kawan ya. Oke, mungkin itu video dari saya, semoga teman-teman menyukai dan mudah memahami apa yang saya katakan. Kalau ada kesalahan silahkan tulis di kolom komentar dan saya minta maaf. Kalau video ini bermanfaat silahkan teman-teman share ya, dan juga like, dan yang terpenting jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan soal lalu lintas, mari kita jawab bersama. Kalau ada perbedaan pandangan hukum, itu sudah biasa, karena pada dasarnya hukum itu sifatnya abstrak. Oke teman-teman, menurut saya tadi seperti itu dalam pasalnya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.